Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Nazifi, biasa dipanggil Zifi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Ekonomi Islam, mata kuliah Kewirausahaan, dosen pengampu Zuhrinal M. Nawawi. Jadi, seperti yang kita ketahui, berbisnis lagi hype-hypenya nih di kalangan anak muda, apalagi pas corona saat ini. Sekolah jalan terus, tapi uang jajan nggak jalan. Makanya banyak anak muda zaman sekarang memutar otaknya untuk mencari jalan lain untuk mencari uang jajan. Yang pastinya bukan dengan pesugihan ya, dengan berbisnis. Oke, makanya kali ini di video ini kita mau ngobrol nih, tanya-tanya sama teman saya yang punya bisnis. Ya bisa kita bilang pengusaha muda lah. Lanjut aja, kita langsung ngobrol-ngobrol, tanya-tanya sama dia. Oke, sekarang kita sudah bersama teman saya. Boleh dong dikenalin siapa namanya? Halo guys, namaku Nabila. Oke, Kak Nabila. Jadi aku mau nanya nih Kak. Jadi bisnis seperti apa sih jenis bisnis yang kakak jalan ini? Jadi jenis bisnis yang aku jalani sekarang karena aku masih sekolah juga. Jadi aku pakai sistem dropship. Dropship itu kita sebagai penjual ngambil barang dari supplier terus kita jual lagi. Yang menggunakan sistem PO itu juga ya? Jadi kalau teman-teman nanti mau coba sistem bisnis dropship ini kan pengen tahu nih gimana sih nyari suppliernya gitu ya. Boleh dong kakak kasih tahu. Dari suppliernya dulu nih. Kakak nih biasanya ambil suppliernya tuh dari toko online atau offline? Aku ngambilnya dari toko online. Oh, toko online. Kenapa toko online? Kenapa nggak toko offline gitu? Jadi kan karena aku tinggal di Medan, masih gak terlalu banyak gitu variasinya, terus masih harganya itu masih terjangkau tinggi lah. Masih mahalan yang maksudnya untuk toko offline-nya gitu ya? Dibandingkan dengan toko online. Walaupun toko online itu kebanyakan dari luar Jawa ya, di Jawa ya, luar Sumatera. Namun lebih murah gitu ya dibanding toko offline yang di Medan. Dapat yang lebih murah lagi dari bisa dibanding-bandingkan juga harganya. Dan online itu kita bisa milih banyak juga variasi barangnya gitu ya. Oke, selanjutnya untuk marketplace berarti ya, kakak kan online. Biasanya kakak menggunakan marketplace apa nih? Biasanya aku pakai Shopee atau Tokopedia. Oh enggak, Shopee aja gitu? Enggak. Jadi kita bisa bandingin harga juga di Shopee, karena harganya di Tokopedia. Oh berarti ini kita udah masuk ke gimana cara milih suppliernya nih ya. Oh iya, setahu saya kalau barang-barang seperti aksesoris atau fashion itu kan memang kebanyakan di online itu dari Cina. Kenapa kakak nggak ngambil aja gitu supplier yang dari Cina? Setahu saya kalau ngambil dari Cina itu ada marketplace namanya Alibaba. Kenapa kakak nggak ngambil yang dari Cina itu? Kenapa lebih milih marketplace yang di Indonesia? Jadi aku milih marketplace yang di Indonesia aja karena kalau dari Cina itu pengirimannya juga lama, bisa sampai 2 mingguan juga. Terus pembayarannya juga pakai visa gitu-gitu ya? Pembayaran visa lagi. Membayar luar negeri gitu ya?
untuk ada bayar ngurus-ngurus pajaknya juga ya kak, karena barangnya mungkin kalau beli banyak. Berarti milih marketplace di Indonesia karena lebih mudah dan lebih cepat ya dibandingkan yang luar negeri. Oke, kita masuk ke cara milih suppliernya yang di marketplace Indonesia berarti ya kak. Biasanya kakak di online itu Shopee atau Tokopedia itu kakak milih supplier itu satu toko atau banyak toko apa gimana sih kak? Jadi aku nggak ngambil dari satu toko aja. Aku ngambil dari beberapa toko, beda-beda, supaya dapat banyak variasi sama banyak bisa bandingin harga juga. Oh, gitu ya. Ini kak mau nanya, gimana sih? Misalnya teman-teman yang lain juga mau bisnis dropshipper ya kan? Kita kan butuh untuk memiliki barangnya itu berarti dari supplier yang berkualitas ya. Gimana sih tips-tipsnya biar kita nyari supplier toko-toko di online Shopee atau Tokopedia itu yang gimana sih biar kita tahu dia itu tokonya berkualitas? Ada nggak tips-tipsnya? Kalau tips dari aku, biasanya aku lihat dulu penilaiannya. Biasanya aku lihat dari toko yang penilaiannya udah 4.0 ke atas gitu. Terus tengok juga review-review orang yang beli dari foto-foto review. Dari followers juga aku lihat. Followers tokonya ya. Dari Dan juga researchnya dengan kompetitor juga kita lihat-lihat juga ya harganya. Kan banyak tuh barang-barangnya dari toko-toko yang berbeda. Seperti itu ya kak. Oke, karena tadi kita bicara bisnis nggak? Itu pastinya kita menginginkan keuntungan ya yang kita dapat dari berbisnis. Ya walaupun berbisnis di awal-awalnya itu pasti ya untungnya kecil-kecil dulu gitu ya. Walaupun kalau bisa kita janganlah rugi. Yang penting ada untungnya, itu namanya berbisnis. Ngomongin untung atau profit nih namanya. Gimana sih kalau kakak dari sistem PO pertama itu bisa diceritain nggak berapa modalnya kakak sebagai pelajar kan yang kakak keluarin, dan juga sebagai pelajar nih berapakah profit yang kakak dapat menjalani bisnis dropship ini? Bisa nggak diceritain? Jadi awalnya kan aku cuman iseng mau bisnis gini kan. Jadi aku masih buat modal itu kecil, lumayan kecil lah. Dia cuman aku pertama punya modal 300.000. Terus aku buka PO pertama dan Jangka waktunya berapa tuh kak biasanya? Dari PO itu sampai selesai semua? Karena aku sistem PO kan pertama ngumpulin dulu, kan mesan dulu barangnya kan. Itu aku semingguan dulu buka PO, terus udah tutup daftar PO-nya, aku pesan barangnya ke supplier, datangnya paling semingguan gitu. Ya kira-kira 2 mingguan lah baru balik lagi uangnya. Udah dapat keuntungannya juga ya. Itu dari modal yang kakak keluari awalnya itu sampai laba bersihnya nih, keuntungan bersihnya berapa sih kak? Yang awal aja lah. PO pertama itu aku bisa ngasilin uang 700.000 dengan modal 300.000 dan keuntungan 400.000. Keuntungan 400.000 PO pertama 2 minggu doang nih tuh guys, dalam 2 minggu 400.000. Kalau untuk PO-PO selanjutnya rata-ratanya biasanya berapa? Apakah kakak udah mulai banyak gitu ngeluarkan modalnya, bukan modal kecil lagi, atau dan untungnya udah berapa rata-rata gitu biasanya? Untuk PO selanjutnya aku nambah
modal 200.000, jadi punya modal 500.000 dan keuntungannya itu makin nambah. Jadi nambah terus ya, Mm-mm. karena lebih banyak juga modalnya yang keluar. Iya. Kira-kira jadi PO-PO selanjutnya itu berapaan kisaran keuntungan bersihnya yang kakak dapat? Keuntungannya kalau di PO kedua dan seterusnya itu bisa dapat keuntungannya sampai 600.000. Wow, 600.000 untuk pelajar SMA ya. Jadi itu jarak dari beberapa PO1 dengan PO yang lain itu kira-kira ada jarak waktunya nggak, atau langsung siap tutup PO langsung buka lagi PO langsung ada lagi gitu setiap selesai 2 minggu gitu ada aja gitu atau tidak? Kalau aku buat jeda PO gitu 1 mingguan, habis itu buka lagi. Hebat ya, 600 ribuan 2 mingguan 3 mingguan. Kalau untuk toko kakaknya nih, kakaknya udah berbisnis ini udah lama atau belum sih? Belum sih, awalnya aku mulai bisnis ini mulai awal corona karena iseng kan di rumah aja. Iseng ya. Kalau untuk jenis barangnya tuh kan kata kakak tadi biar nyari-nyari barang yang banyak variasinya. Jadi kalau dalam dropship ini barang seperti apa aja sih yang laku atau yang bisa kakak jual gitu? Kalau barang yang aku jual, aku Bentar ya guys, ada iklan. Oke, yang untuk barang yang kakak jual, seperti apa barang jenisnya? jadi barang yang aku jual itu ini sih, lihat juga pasar yang lagi apa nih yang lagi hype, apa nih yang lagi dibutuhkan sama orang-orang, jadi selalu aku jual kayak banyak minatnya aku jual. Berarti sesuai tren dan banyak minat ya. Berarti gitu juga guys, dalam berbisnis itu kita nggak hanya lihat produk kita, tapi juga lihat pasar. Kita harus riset pasar, bukan produk aja. Mau nggak? Ada nggak pasarnya? Ada nggak yang mau beli barang kita? Jadi seperti itu ya. Oke, sepertinya sudah cukup video kali ini. Semoga kalian dapat manfaatnya dari bincang-bincang sebentar ini. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.